bisa lebih luas ketimbang daripada Sanhok yang lebih sempit secara area. Kita belum lihat secara minimap ke arah manakah, tapi sayup-sayup terlihat sepertinya bergerak dari pulau selatan. Ya, itu dia Los Higos menuju ke La Cobreria, jadi yang bergerak ke arah bagian kanan butuh vehicle dan itu cukup jauh dari jalur pesawat. Yes, betul. Jadi sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman yang lagi nonton, woi, jangan berdebat ina ini, ina itu ya. Pokoknya kita dukung aja semuanya, Indonesia, Indo Pride, Garuda di dada. Langsung aja kalian spam Indo Pride, doakan supaya Indonesia 1 dan 2 setidaknya bisa lolos dulu ke babak grand final. Dan tadi sebenarnya ya Jan, kalau gue nginget-nginget apa yang terjadi di momen interviewnya, gue kayaknya ngelihat kayak ada beberapa pertanyaan yang terlalu terburu-buru buat lo tanya ngedapetin gold medal. Karena ini masih di babak kualifikasi gitu. Apakah WWCD ini bakal ngasih lo semangat buat mendapatkan gold medal? Iya, itu udah pasti. Tapi itu pasti bakal lebih berasa lagi ketika di grand final. Iya dong, karena dengan 19 tim dan 16 tim pasti treatmentnya berbeda gitu loh. Jadi sekarang mindsetnya adalah lolos untuk menuju ke arah bagian medal obtaining. Tapi gue baru mau melanjutkan kata-kata pesawat. Kalau kita bilang tadi kanan jauh, justru yang nanti jauh, yang mempunyai usaha paling tinggi di bagian awal akan diuntungkan setidaknya 2-3 zona ke depan nih Mas. Ya, dan Indonesia 1 PR-nya lumayan nih. Mereka harus muternya agak jauh kalau misalkan mereka pengen aman tanpa terculik untuk masuk ke dalam pace yang pertama, karena LL, Impala, Puerto Paraiso itu effortnya bakal gede banget untuk tim yang ada di bagian utara, terutama buat Indonesia 1 kalau kita berbicara tentang timnas, karena Ina 1 ini dari La Cobreria itu jalurnya padat banget kalau mereka mau masuk ke dalam circle. Dan Malaysia, Myanmar maksud gua, bukan Malaysia, sama-sama ada MBA-nya soalnya. Mereka berhasil memecah telur pertama mereka, poin pertama mereka dapatkan. Ini one sec ya yang kita lihat di PMSL kemarin juga bermain untuk Myanmar 1 kali ini bersama dengan kawan-kawannya The Sando, Marnat dan Loki. El Pozo menjadi tempat yang enak bagi mereka untuk mengawali game kali ini, tapi kembali lagi jalurnya cukup jauh sama dengan La Cobreria tadi. Tapi kalau berbicara tim Indonesia ya Mas ya, ada beberapa omongan yang gue dengar dari kita, bahkan salah satu pemerhati yaitu Hanang juga mengatakan Cowboy biasanya bermain di Miramar. Tadi gue tunggu-tunggu apakah akan bermain, ternyata tidak ada rolling untuk Ina 1. Svavel tetap bermain di game kali ini Pas. Ya, kita nggak tahu lah persiapannya seperti apa juga, karena walaupun kalau kita berbicara kayak kebiasaan gitu loh, tapi kalau dari segi tim coach ataupun analis bahwa mereka ngerasa kayaknya nggak efektif, walaupun ada kata-kata yang kalaupun lah, ada kata-kata yang lain-lainnya lah, biasanya lah, tapi kalau menurut mereka dengan line up yang ada sekarang itu nggak cocok untuk dimainkan, ya nggak dimainin dulu. Itu hal yang menarik ya. Jadi memang yang paling efektif lah dilihat untuk bermain. Namun begitu, kita akan melihat nanti bagaimana perjalanan tim Indonesia. Tapi dari lawan 2, Assassin mungkin maksudnya mengendap-endap, justru jatuh. Hati-hati, Miramar ini tricky. Ada satu fall step aja knockdown. Dan itu sayang banget apalagi di early game kayak gini. Ya, dan ada fun fact juga bahwa semua player atau atlet yang bertanding di sini, rumornya ya, gosipnya ya, itu menggunakan device yang sama. Berarti ya ini bisa kita katakan fair play lah ya untuk semua player agar bisa merasakan ya gameplay yang balik lagi ke skill mereka, bukan karena device-nya. Tapi ya kita back to the game lagi. Thailand 2 ini adalah satu player yang mungkin udah cukup lama kita nggak lihat karena di Infinity tidak mengikuti PMSL. Dan kita lihat kembali lagi bermain di bagian SEA Games kali ini. Satu tim yang bisa kita katakan sangat kuat secara strategi dan disiplin. Mela kembali lagi setelah sempat di loan kemarin untuk bermain di PMSL. Beer 11, satu nama yang cukup melegenda bisa kita katakan, karena udah cukup lama di skena PUBG Mobile juga, menguasai bagian sentral Miramar. Mereka melakukan scrapping, lootnya akan cukup baik, dan menurut gua akan jadi salah satu tim yang fight banget di bagian late game nanti Pas. Ya, dan kalau tadi gue agak nyambut apa yang lo bahas tentang dua tim Thailand inilah, yang lo bilang tadi mereka nggak terlalu kelihatan banget di game yang pertama. Kelihatan, tapi bukan kelihatan untuk bermain bagusnya, tapi malah perform mereka yang belum naik gitu loh, atau masih stabil di hal yang nggak bagus gitu. Dan yang gue bisa jawab di sini adalah emang kebiasaan tim Thailand kayak gini nggak sih, Jan? Kayak lo di awal-awal B aja gitu, nggak terlalu dapetin spotlightnya, lampunya nggak terlalu dapet gitu kan. Tapi begitu masuk di Day 2 atau masuk di hari-hari berikutnya, bukan hari berikutnya berarti, di game-game berikutnya, baru kelihatan tuh adaptasi seperti apa yang udah mereka dapatkan dari game-game sebelumnya. Quite agree sih, ini yang pembahasan kita banyak bahas ya. Thailand ini
spesialis bagaimana yang Pasta ungkapkan tadi, dan tentu akan cukup mengerikan kalau hal tersebut terjadi, apalagi kalau adaptasinya cepat, mengingat ya Thailand kuat secara chemistry gitu loh. Kita nggak bisa Yes. membantah hal itu teman-teman semua, but let's see apakah hal tersebut akan terjadi, karena zonanya tetap masih belum menguntungkan bagi tim Thailand, terutama tim Thailand 2 tadi yang diwakilkan oleh Infinity. Dan ini dia Brunei, newbie yang tadi gua katakan sebagai player pertama dari Brunei yang bermain di PMPL, berlaga di Malaysia di CRVP, dan ini ada Shako, kemudian Piasau dan Cewi bermain kembali lagi. Runner up ISF, tapi di game pertama tadi cukup tersendat karena terpotong pergerakannya di awal-awal, Pasta. Betul. Dan kalau kita bahas lagi kayak minimal maksimal ya, asik ya. Hey. Minimal maksimal. Kalau Thailand kan tadi kita udah bahas lah ya, minimal maksimalnya mereka seperti apa buat gambarannya gitu. Tapi minimal maksimalnya nih belum dimaksimalkan oleh tim Timur Leste. Yang tadi gue bahas sama Jelly gitu. Ini keuntungan buat tim dari Timur Leste. Gameplay mereka nggak banyak ketebak sama tim-tim lain. Harusnya mereka bisa memanfaatkan keuntungan mereka untuk ngasih gameplay yang all out, gameplay yang nggak gampang ditebak oleh tim-tim lain. Tapi yang harus diingat nih, tim yang bertanding, atlet yang bertanding, mostly rata-ratanya itu udah punya jam terbang yang cukup panjang di kompetitifnya PUBG Mobile. Mungkin itu yang ngebuat strategi mereka nggak maksimal dari Timur Leste, karena dua-duanya di bottom 2 loh. Ini gue setuju banget sama pembahasan lu, karena gue baru mau mengkritik bagaimana permainan Timor Leste di game pertama ya, ditunjukkan ketika mereka melakukan push. Awareness-nya menurut gue masih, sorry to say ya, masih tidak tinggi gitu loh. Tidak mengecek ke arah bagian belakang, justru backstep dari bagian belakang, ngebuat mereka tidak mudah. Tapi kita berpindah terlebih dahulu, dari Ina 1 bergerak di Laku Breria, ini dia, mereka mendengar tembakan, tidak bergerak jauh, tapi justru nyamperin West kali ini, digempur 3-4 bahkan datang dari Ina, tapi Potato terbackstep. Rosemary pun demikian, not a good situation, bahkan, what? Oh no, rata semuanya karena tidak mengecek titik-titik lain, Pasta. What happened? Apa yang terjadi? Sebuah bait shoot dari Myanmar untuk mengganggu rotasi dari Indonesia 1 terpancing untuk melakukan fight, dan mereka malah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan tidak ada satupun player dari Myanmar yang ditarik kakinya ke lobby. Wah, itu tadi fatal sekali, karena berbicara water treatment, ada banyak titik yang tidak bisa langsung begitu saja dikuasai. Dan tadi dari Indonesia 1 justru mengelilingi, yang dimana persentase untuk terpick off dari banyak arah justru lebih tinggi. Mereka tidak fokus ke satu titik, ditembaki dari bagian belakang, bahkan satu player dalam pom bensin belum diratakan, ngebuat mereka akhirnya pulang ke lobby. Dan ini berita yang tidak baik, karena poin-poin lainnya masih bergerak, walaupun memang hanya 3 tim yang tidak lolos, tapi dengan membuang, bisa kita katakan 1 game, ini tentu menjadi PR, dan gua harap mental mereka bisa bounce back di game berikutnya, Pasta. Iya, ini harus lebih ditingkatkan lagi sih menurut gua informasi yang didapatkan ketika ingin melakukan sebuah peperangan. Dan tadi sorry to say, dan gue yakin banget informasi sangat minim didapatkan sama Indonesia 1 gitu. Mereka hanya fokus untuk yang nembakin di bagian pom bensin, tapi tidak mendapatkan informasi detail untuk yang mengontrol di bagian high ground, yang ada di bagian compound, yang ada di bukit kanannya. Mereka nggak dapetin informasi detail untuk setup dari Myanmarnya tadi sih, Jan. Karena pick off-nya si West tadi enak banget dari bagian dalam pom bensin. Free shot ke red face, karena ada distraction dari water treatment yang ada di bagian pinggiran jalan tadi. Betul, bahkan tadi Rosemary nggak melihat ke belakang sama sekali loh. Itu menandakan memang ada kom yang tidak berjalan sempurna, bahkan tidak baik sama sekali. Jauh dari kata sempurna yang dilakukan oleh Indonesia 1. Tapi balik lagi gue katakan tadi, gue harap game ini aja bisa bounce back berikutnya, karena dari bagian peringkat bawah pun poinnya masih agak cukup jauh, ada beda gap 5 poin, dan itu tidak mudah didapatkan dengan sistem poin seperti ini. So let's see untuk game Miramar berikutnya. Tapi harusnya ini menjadi pelajaran yang benar-benar besar buat tim Indonesia, terutama Ina 1. Commit itu penting banget, bagus banget niat dan mentalitasnya, tapi awareness-nya nggak boleh sama sekali direndahkan atau tidak ditinggikan gitu loh, untuk melakukan sebuah fight ke dalam sebuah kompon seperti itu. Betul, sangat disayangkan banget. Tapi di show must go on, guys. Masih ada Indonesia 2 yang bakal berjuang. 1 tim Indonesia lagi yang masih berada untuk di game yang kedua kali ini. Ada Indonesia 2 yang kali ini belum mendapat pundi-pundi poin elimination mereka, karena belum tersorot mereka ada di bagian mana. Padahal tadi udah gue bahas di awal gitu kan, bahwa ini adalah rotasi yang sulit untuk dilakukan oleh Indonesia 1, karena mereka tadi kalau nggak salah dari atas kan, Laco Breria, gimana caranya mereka bisa ngelingkerin lewat jalur utara, atau mereka mau tabrak tengah buat masuk ke dalam circle. Di mana circle-nya? Itu di LL dan juga Puerto Paraiso.
Itu tadi yang gua agak kaget sih. Ada seorang Svavel yang memang berlaga di NFT, turun memang di bagian La Cobreria, tapi berbeda dengan biasanya mereka akan melingkar, akan cukup jauh main outer. Ini menuju ke arah bagian tengah. Jadi ya mungkin ada beberapa adaptasi yang coba dilakukan, walaupun belum terlalu baik. But again, show must go on. Kita kembali ke beberapa high ground. Ini ada kontestasi antara Kamboja dan Laos, di mana dekat dengan LL memang menjadi salah satu sentral dari zona kali ini. Honda akan melakukan sebuah revive seperti Smoke sudah dikeluarkan, tapi pick off dari Kamboja 1 masih sangat kuat. John, Joseph, tapi gue suka ada Nang X yang bukan Lil Nang tentunya ya, udah mulai bergerak dalam zona untuk ngamanin titik sepertinya pas. Ya, dan lu harus ingat juga lah Jan, di sini dari Indonesia 1 tadi ya, mungkin karena lu bilang Svavel biasanya dia bakal pilih jalur yang agak muter, tapi lu harus lihat line up-nya itu possible banget buat Ina 1 ini main agresif. Lu punya Rosemary, lu punya Red Face, lu punya Potato, lu punya Microboy gitu. Dan ini orang-orang yang bisa banget kalau mau lo ajak main agresif. Mungkin itu yang ngebuat akhirnya Svavel, oke daripada gue main muter, gue coba buat main agresif. Kalau dia tahu ternyata kurang efektif, gue yakin bakal ada instruksi dari tim coach, entah itu Sinyo, Laflame atau Morpheus, untuk mereka bermain agak lebih nurunin tempo fight-nya, tapi main fight di bagian circle-circle 5 ke atas. Iya, itu menurut gua pendapat yang menarik juga, nggak bisa dipungkiri ya, memang line up dari Ina 1, kalau Ina 2 gua katakan all-rounder, bisa di berbagai situasi. Kalau Ina 1 menurut gua close combat specialist, yang sebagaimana Pasta ungkapkan tadi. Walau begitu ya, memang game kedua kali ini tadi ya, informasi aja sih menurut gua, dan Water Trader memang gak mudah untuk kontestasi di bagian pom bensin tersebut. But again, we are going to the game. Kita lihat ada satu knockdown lagi yang terjadi di beberapa tempat, karena teman-teman lihat entry dari bagian selatan ke arah bagian jarum jam angka 5 ini rame banget. Bahkan satu player dari tim Timor Leste, William, yang coba untuk masuk dalam zona ter-take down dengan defensif yang begitu kuat. Ada 2 tim Vietnam yang udah nguasain bagian tenggara dari zona, Pasca. Ya, bahkan sudah mulai ada baku tembakan terjadi kali ini antara Vietnam dan tim Thailand, di mana Mela menerima beberapa tembakan tadi dari seorang Chua, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ini Vietnam 1, tim yang pastinya nggak bakal mau kalah sama Vietnam 2. Karena walaupun mereka ngebawa nama negara ya, pasti mereka juga ada sedikit kebawa gengsi. Kalau misal dari tim satunya lebih tinggi posisinya daripada tim 2 atau sebaliknya, pasti bakal ada sedikit rasa-rasa gengsi pasti. Iya, minimal ceng-cengan lah ya. Yes. Ya elah bro, di bawah gue. Walaupun ya lagi-lagi itu buat semangat masing-masing aja lah ya, kalau kita katakan seperti itu. Yap, apalagi kalau kita lihat dari Vietnam, mereka rata-rata, bukan rata-rata lah, udah pasti. Udah pasti. Karena mereka datang ngebawa nama tim mereka juga. Walaupun di sini bertanding membawa nama negara, cuman dari segi perwakilan mereka yang hadir di sini kan, mereka datang atas nama The Xavier dan juga atas nama SLD. Pasti ada rasa persaingan yang mungkin lebih tinggi juga, karena gue tahu tensinya Vietnam itu tinggi juga kalau kita berbicara antar tim di PMPL-nya mereka. Betul, pride-nya lah ya bisa kita katakan. Tapi kita lihat ada pergerakan dari Inferno, tertembak dari Kup RB-nya. Kita belum mengetahui bagaimana nasib berikutnya. Tapi berpindah ke arah bagian Fogisio, nembak ke arah bagian Laos juga. Memang zona-zona 2-3 seperti ini sepertinya banyak banget pergerakan-pergerakan yang coba masuk ke arah bagian tengah, dan itu menghasilkan banyak crossfire yang terjadi. Bahkan Kamboja mengirimkan Boysian tadi ke arah bagian depan, coba untuk mengambil bagian yang lebih dalam zona. Ternyata udah ada satu rekan senegara, itu Kamboja 1 pun dari Vietnam 1 yang dari tadi udah jaga. Jadi nggak mudah nih untuk masuk ke zona berikutnya, Pasca. Ya, dan Indonesia 2 kali ini berhasil mendapatkan sebuah knockdown, namun masih belum bisa dijadikan point elimination. Tapi kalau kita lihat dari Vietnam, sepertinya fight-nya sudah mulai pecah kembali karena ada Kamboja yang datang dari bagian kiri mereka. Karena mereka juga harus berfokus ada di bagian sebuah choke point setup dari Vietnam untuk menghalangi tim-tim lain, negara-negara lain, supaya mereka bisa masuk ke dalam zona. Ya betul banget, ada Lamborghini, Cuan dari tadi yang menjaga juga. Chua adalah satu player yang gue inget banget dulu di Eagles, sekarang di bagian Xavier, perjalanannya cukup panjang. Di ISF juga sempat bermain juga. Frankie ini satu player yang juga ngasih banyak banget poin buat Vietnam, buat tim Xavier. Tapi kita lihat tembakan-tembakannya memang bentuknya adalah gap kick. Kali ini Kamboja 2 kesulitan belakang, satu player di bagian belakang terjatuh. Devan ternyata knockdown dengan cukup sempurna, bahkan dian begitu saja oleh Frankie. Benar-benar tag team yang luar biasa dari tim Vietnam 1, Mas. Yes, ini lagi-lagi dari arah Timor Leste yang tidak bisa mengatasi yang dengan sangat bagus, tapi Kamboja tiba-tiba tumbang. Kali ini mereka harus bertemu dengan lawan yang tidak mudah tentunya. Kamboja 1 bertemu dengan Kamboja 2, saling hantam satu sama lain, tapi Kamboja 1 dari Nang sudah mulai memasang sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke Kamboja 2, akan segera melakukan topal hijau dan berhasil mendapatkan pemain dari Kamboja 2.
battle country antara Kamboja 1 dan Kamboja 2 dimenangkan oleh Kamboja 1. Yap, luar biasa sekali. Tim satu mereka dengan setup yang rapi, need yang on point, meratakan teman senegara mereka. Lagi-lagi sportivitas, mau itu satu rekan negara pun, tapi semuanya mau mencari poin tertinggi untuk lolos ke grand final atau ke final, mencari medali. Kita lihat dari Kamboja 1, baru menang fight, tapi situasi mereka tidak enak sama sekali. Masih di luar zona, Vietnam 1 masih ngeliatin, dan tadi terlihat di bagian high ground, Thailand, bahkan di mid lihat teman-teman semua udah ngeliatin, dan ini dia, The John maju ke bagian depan, tapi knockdown oleh Lambor, didapatkan Jua bahkan melakukan sebuah end. Di tempat lain Malaysia 2 dan Indonesia saling melakukan fight. Gua harap Indonesia bisa keluar dari fight tersebut dengan kemenangan, dan Yen pun knockdown di bagian elimination fit, teman-teman sekalian. Itu apes banget sih dari Kambojanya, ketika mau nyebrang ternyata temennya yang ngasih follow up, mobilnya nyangkut, gak bisa ngasih follow up dengan sangat cepat dan itu menjadi sebuah malapetaka. Dan Indonesia 2 tiba-tiba mereka sudah mendapatkan 5 elimination. Mereka menghajar 2 tim dari negara yang berbeda. Mereka fokus ke arah Malaysia, mereka fokus ke arah Thailand, dan kali ini dari Indonesia 2 mereka bakal komit menghadapi tim dari Thailand yang sudah ada di area sekitar mereka. Betul sekali, Swaps bahkan dipukul mundur juga dengan nade yang dilemparkan. Nuzi kali ini, sang limbat dari Thailand, masih melakukan pengamatan karena bagian Malaysia 2. Jumper masih tersisa di bagian luar zona dan itu tidak mudah sama sekali. Healing sedang dilakukan, reset situation. Hina 2 di bagian lower ground juga masih menunggu, mencari momentum paling pas karena 1,5 menit lagi menurut gue menjadi penentuan. Apakah zona bouncing ke arah bagian kanan atau menuju ke arah bagian tengah yang tentu akan mengubah jalur pertandingan kali ini, Pasta. Ya, ini tentunya bakal berubah skemanya tergantung dari circle-nya bakal bergerak ke arah mana. Sementara Vietnam, mereka harusnya masih memata-matai pergerakan di bagian Shake yang sangat open field ini. Keluar dari Shake, TL nggak bakal bisa bertahan lama. Blue Zone akan menghampiri dia. Tembakan peluru parah juga bakal menghampiri dia. Tapi dari Yami, granatnya on point banget, berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Thailand. Satu tumbang kali ini membuat Indonesia bangkit dan percaya diri untuk menabrak pertahanan dari Thailand. Blue Cat yang berhasil diamankan tadi. Tembakan dari bagian lantai 2 dari seorang Nuzi juga masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Indonesia. Lapar sudah mulai touchdown kali ini. Molotov bakal dilempar membatasi pergerakan dari seorang Nuzi. Apakah ini bakal menjadi momentum yang sangat bagus untuk Indonesia 2 karena pergerakan dari mereka begitu percaya diri. Mendobrak langsung masuk ke arah dalam sana dari bagian belakang, tapi granatnya connect. Menghantam rekannya sendiri. 2 ter-takedown dari Indonesia 2. Sebuah blunder terjadi, tapi untungnya dari Indonesia mereka masih unggul dari jumlahnya. Meledak, 2-3 burung kenari, ada Indonesia, mending lari rata. Thailand 1 pulang oleh Indonesia 2. Pasta, what a play. Nade dari Yami masih menjadi satu hal yang sangat menakutkan untuk tim-tim lawannya. 8 eliminasi yang didapatkan, dan ini poin tinggi banget buat Indonesia kedua kali ini. Jan, lu prihatin kan gue jadinya. Lu perhatikan dari segi poin Indonesia 2 sudah menyamai poin dari Vietnam 2, dan Yami dari 8 eliminationnya Indonesia 2, 6 disumbangkan oleh Yami dengan nades move, penempatan granat yang begitu bagus. Wah, gila banget sih. Yami memang di all-rounder player, bisa segala sisi, dan bahkan baru saja juga satu player dari Malaysia 2 diratakan, menjadikan udah tersisih lebih banyak lagi tim, membuat late game akan semakin panas karena akan banyak juga yang bergerak di bagian kiri bawah masuk. Pina 2 masih aman, tapi Filipina 2 tidak aman sama sekali. Hartates tadi low HP dan harusnya Hartates knockdown oleh zona, menyisakan 1 orang saja, dan Brunei masih cukup aman di bagian luar zona, dekat dengan zona berikutnya, Pasta. Betul sekali. Sementara Brunei yang hanya mengirimkan 1 tim saja, kali ini mereka harus benar-benar totalitas untuk mendapatkan placement yang lebih bagus. Setidaknya mereka harus bisa mengamankan menuju ke babak grand final. Filipina benar-benar di-lock oleh Brunei kali ini. Ada Piasau tadi, angle-nya bahkan tidak hanya Piasau, tapi player-player atau atlet dari Brunei yang lainnya juga mengelok atau mengunci pergerakan dari pemain Filipina. Terlihat dengan sangat jelas dengan menggunakan M16 bakal di-tapping begitu aja. Bershoot, padahal ini bakal lengket kah? Ternyata masih kurang lengket untuk mendapatkan sebuah knockdown. Iya, betul sekali. Masih lepas saja kita lihat pergerakan dari tim-tim lawan yang coba untuk masuk. Hati-hati, ini bisa menjadi sebuah pisau bermata dua untuk Brunei kalau terlalu lama di bagian luar zona. Karena kita lihat udah banyak yang komit, udah banyak yang mengambil resiko besar. Karena mereka tahu zona berikutnya di PSA udah nggak main-main. Mas Cardo dari Filipina 2, mas juga ya di Filipina ada ya. Mas Cardo bisa kita katakan di bagian luar zona masih dengan baginya. Masih menunggu apakah akan masuk terlebih dahulu Myanmar. Sepertinya tahu, udah waktu bagi mereka untuk masuk, pressure udah dilakukan, dan masih menjaga, tapi bagian sini sepertinya akan fight berdekatan dengan Brunei juga, Pasta. Iya, kayaknya akan lebih dikontrol area-area sekitar sini karena sudah terlalu chaos juga, tapi Vietnam 2
mulai bangkit dan kembali lagi bisa mendapatkan sebuah knockdown, namun masih belum bisa dikonfirmasi menjadi sebuah poin elimination. Tapi cukup tercicil dan Truang Zin berhasil mendapatkan poin untuk Vietnam 2 kali ini. Sementara dari tim Brunei yang masih memantau dari kejauhan, mereka butuh bergerak sedikit untuk bisa berhasil regroup ke area yang cukup aman, tapi Vietnam memata-matai dari bagian belakang. Ya, betul sekali. Ada beberapa pengamatan yang terjadi. Sorry teman-teman semua ya. Apa Masih belepotan melihat ya? karena beberapa titik yang memang akan dimasuki oleh tim-tim lain. Para Jin, ini seorang MVP di game sebelumnya, Mini 14 kali 8 merupakan satu kombinasi yang sempurna tentunya untuk menuju ke arah lawan-lawan. Yami terpantau tidak terlalu baik. Dari para Jin, belum melakukan tembakan karena mungkin belum confirm knockdown. Yami masuk ke dalam bagi mengamankan kendaraan. Trigger disiplin lagi-lagi dilakukan oleh tim Indonesia 2. Betul, dan battle hanya ini yang bakal fokus sepertinya, karena antara Brunei dan juga Myanmar mereka sudah saling lock satu sama lain, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown tentunya. Masih bermain agak-agak sedikit sabar kali ini. Tapi dari Myanmar kembali lagi bisa mendapatkan sebuah knockdown, namun dari Vietnam juga ikutan perang. Dari Vietnam mereka berhasil mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim dari Thailand. Tapi dari arah tim Malaysia 1, tidak hanya Ina 2 yang bangkit, Malaysia 1 juga bangkit. Itu dia Malaysia 1, Yuhai yang sempat menjadi loan untuk Geek Fam Malaysia. Kali ini bermain dengan cukup baik dengan teman-teman Geek lainnya. Dari Brunei justru berkebalikan, Chewi terknockdown, tidak mudah untuk melakukan revive. Newbie bahkan masih fokus melakukan healing, dan Myanmar 1 lihat bagaimana agresivitas mereka maju ke arah bagian depan. Marnet turun dan langsung melakukan tembakan rata. Brunei pulang ke lobby dan 4 eliminasinya semua datang dari one sec. Wow. Yami, Jan, ya ampun, itu 4 atlet dari Malaysia ada di bagian atas dari Yami, dan untungnya Yami selamat dari malapetaka, namun Yuhai mengintip ke bagian lower ground, mencari keberadaan bunyi bagi yang ada di bagian lower ground. Arah setup dari tim Malaysia, ada granat yang dilemparkan ke bagian sana, tapi sepertinya masih ada tembakan datang dari Indonesia 2 menuju ke arah tim Malaysia 1. Berhasil mendapatkan sebuah knockdown, tapi belum bisa dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Mika tertakedown oleh Lapar. Pengintaian yang begitu fantastis dari seorang Lapar. Lapar luar biasa banget, pelan tapi pasti melakukan tapping dengan DMR, mendapatkan 1, membuat sebuah reduksi player. Ini menjadi sangat penting. Malaysia 1 dari 4 orang kurang dari 20 detik, berkurang 2 daripadanya, membuat Indonesia 2 harusnya bisa memuluskan langkah mereka masuk dalam zona. Benar-benar steady. Ponbit bahkan sudah mendapatkan tidak hanya 1 airdrop weapon, 2 sekarang dengan AUG yang ada di tangannya, membuat Ponbit akan siap untuk melakukan close combat dan juga medium range dengan AUG yang dimiliki. Ya, ini kalau PMW udah nyayur duit ini. 2 airdrop loot soalnya. Jadi otomatis bisa mendapatkan cuan. Tapi ini bukan PMW, ini adalah SEA Games. Lebih pride pastinya karena dari Indonesia 2 mereka masih berburu point elimination. Apakah bisa membalap dengan jumlah elim terbanyak untuk WWCD yang sementara ini dipegang oleh tim Vietnam 2 dengan 11 elimination dalam 1 kali WWCD? Itu dia, kita akan bisa melihat apakah akan ada poin yang lebih tinggi, karena itu masih sangat mungkin. 9 eliminasi sudah didapatkan. Di bagian tengah Labendita, lihat begitu ramainya, terutama di bagian utara. 3 tim setidaknya terpantau, ada Filipina 1, kemudian Malaysia 1, dan juga Myanmar seperti tadi udah mulai memasuki tempat dari Labendita ini. Namun Indonesia 2 masih memiliki high ground, masih bisa melakukan pemantauan. Snipes terpantau, tembakan dari Lobusta, tembakan dari bagian Snipes, low HP, belum ada sebuah hand yang terjadi. Snipes bahkan masih bisa untuk mengumpat. Tembakan, healing dilakukan, Robusta atau Obusta menggantikan bagian S12K. Close combat ternyata justru tertembak dari bagian belakang, karena Malaysia masih ada damn good yang melakukan finishing karena player-player Filipina. Benar-benar tidak dapat informasi yang detail ya. Ini adalah plus minusnya dari Labendita. Masuknya gampang, keluarnya susah. Karena ada banyak banget high ground yang harus dipantau. Dan itu dia tembakan yang begitu meyakinkan dari tim Myanmar. Mendapatkan pemain dari tim Malaysia Snipes. Tumbang di tengah-tengah Labendita. Ini membuat langkah mereka bakal terhenti sejenak. Tapi kalau kita lihat dari arah negara lain lagi di Thailand, Beer 11 melihat pergerakan dari tim Myanmar. Loki mulai nge-flank, memberikan sebuah distraction move, tapi tertembak dari bagian belakang. Dan Mela, lagi-lagi Mela yang bisa memotong sebuah flank dari tim Myanmar. Sebuah backup position yang begitu bagus. Player dengan kapasitas tinggi dari Thailand. Wow, Sando bulak dan balik dari vehicle yang dimiliki, namun belum terjadi knockdown karena dari Thailand juga ditembaki juga dari Vietnam lainnya. Kita lihat dari Indonesia yang gua katakan tadi dengan sebuah MG3 membuat Ponbit sangat kuat di bagian close combat, bahkan meratakan juga play dari Laos. 10 eliminasi sudah didapatkan oleh Indonesia 2, teman-teman sekalian.
Ini kayaknya fix ngelebihin elimnya dari Vietnam 2 sih. Let's Harusnya ya. go. Harusnya ya. Dan tadi kalau kita lihat Ponbit dia menggunakan tanda kutip senjata haram. Kalau kita lihat dari komunitas Indonesia bilang MG3 itu adalah senjata haram karena terlalu cepat dan terlalu sakit. Apalagi fire speednya gila banget sih. Bisa diatur lagi. Betul, bisa 990 peluru per menit ya teman-teman semua. Jadi cepet banget tembakannya. Tapi Oh, yang cepat Satar. juga adalah nade dari Satar di Cook. Oh, mengganti senjata lagi. Lempar ternyata sudah, tapi loss. Belum terdeteksi dua player lainnya. Harusnya satu titik lagi akan menjadi titik yang dikuasai oleh tim Indonesia 2. Tembak ke arah bagian depan. Belum ada knockdown, tapi Laos gak bisa bergerak mana-mana. Tembakan dari Satar, knockdown. Symbol menyisakan satu orang saja dari Laos. Push sekarang dilawan oleh Satar. Akankah maju? Ditabrak di leader. Oh, lo. Malah kedorong ke depan. Dan ending tetap menjadi kemenangan bagi Indonesia. Eliminasi terbanyak saat ini 12 pasta. The next level play ya. Next level Itu di elimnya pakai gaya, Bos. Dipindahin ke seberang sana buat ditembak biar lebih mudah. Wow. Oh my god. Ini Indonesia. nge-elim dengan gaya, cuy, namanya. Waduh, Makanya. lapar tumbang, cuy. Lapar tumbang butuh diselamatkan kalau misalkan Indonesia 2 kembali lagi ingin bangkit dengan keempat atlet mereka. Ya, tapi masih mempunyai lower ground. Harusnya Indonesia 2 masih bisa untuk melakukan revive untuk sementara waktu. Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Ada dari Vietnam 2 yang dari tadi ya, sekitar 4 zona mereka nggak bergerak. Jaga di dalam kompon saja. Dan bahkan 2 tim dari Vietnam Wah, masih tersisa. Walaupun begitu lihat Indonesia 2. Ini yang gue katakan, kenapa mereka disebut all-rounder. Karena langsung mengerti ke arah manakah mereka butuh bergerak dan langsung menguasai zona lebih banyak daripada beberapa detik sebelumnya, Pasta. ini komposisi mereka menurut gue oke banget sih. Dengan split yang mereka lakukan, kayak ngasih tanggung jawab 2 orang bakal jaga angle kanan, 2 orang bakal jaga angle kiri. Mereka sadar di kiri mereka masih ada orang, makanya mereka nggak mau melepas angle dari arah Vietnam 1 yang ada di bagian kiri mereka. Kalau kita lihat dari setup Indonesia 2 untuk saat ini, dan Indonesia 2 split yang lainnya juga memberikan follow up dan backup ke arah sisi lain yang bisa merugikan sisi yang lainnya kalau misalkan mereka lengah. Tapi ini setup yang menurut gue bagus banget sih. Tinggal gimana caranya mereka bisa mendapatkan timing yang tepat supaya nggak ke sandwich dari 2 Vietnam yang ada di kanan kiri mereka. Yap, dan berbicara tim Vietnam, satu tim Vietnam sudah dilempar granat, ada sebuah splash damage terjadi, belum ada sebuah knockdown, tapi sepertinya dari tim Ina 2 lagi menyusun strategi terbaik. Apakah butuh untuk melakukan rush atau tidak? Ada pertukaran item bahkan, dan Yami diberikan 2 granat lagi. Sepertinya teman-teman dari Ina 2 begitu percayanya dengan kemampuan Yami dalam pelemparan granat, Pasta. Sudah terbukti sih, Jan. Maksudnya kayak ketika lo ngasih kepercayaan harus ada pembuktian yang dilakukan, dan pembuktian itu udah dilakukan sama Yami. Makanya granat ini bakal diberikan ke Yami. Mungkin kalau ada ahli granat yang lainnya itu bakal dipertimbangkan yang lain. Cuman Yami membuktikan setup granat ini bagus banget, tapi tembakan dari Ponbit lebih sakit lagi dengan MG3 berhasil memberatkan pemain dari Vietnam. Frankie pun termakan oleh Blue Zone karena damage yang dikasih oleh Indonesia 2 benar-benar membuat Vietnam 1 tidak nyaman dalam bergerak. Yap, dan itu juga menjadikan 13 eliminasi sudah masuk ke kantong dari tim Indonesia 2. Dan lihat Ponbit tidak ragu sama sekali maju ke arah bagian depan. Ada Satar juga yang melakukan sebuah tembakan dari bagian kanan, membuat Ponbit mulus masuk dalam zona. Tapi hati-hati, Trong Ziin dengan sebuah net. Wow, dia benar-benar punya game sense yang tinggi dari Trong Ziin. Lempar ke arah bagian depan, tracking ke arah bagian Ponbit, tapi tidak ada knockdown terjadi. Dan lihat Ponbit maju ke arah bagian depan dengan MG3, di backup dengan 2 teman lain dari Ina 2. Satu tertakedown, membuat Myanmar 2 benar-benar kewalahan, tumbang, dan bahkan 15 eliminasi legendary untuk Indonesia 2. What a nice play dari Indonesia 2 tentunya, tapi lapar ditumbangkan oleh seorang Panajin. Lapar dipulangkan oleh seorang Panajin. 3 melawan 3, kondisi berimbang kali ini. Namun Yami sudah mengetahui di mana posisi dari anggota Vietnam 2. Ada 1 orang yang membackup dari bagian belakang, ada 1 orang juga yang ada di bagian atap kali ini. 2 informasi sudah mulai masuk dan Yami berpindah ke tempat yang lebih aman lagi, bersembunyi di balik sebuah airdrop. Granat dimasak, Panajin juga memasak sebuah granat. Namun dari seorang Yami yang bakal terlebih dahulu melemparkan granatnya, namun Yami masih bisa menghindari lebaran granat dari bagian atap. Masih bisa berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. 3 lawan 3 dengan kondisi yang masih bikin tegang dari tadi. Ini Vietnam 1 benar-benar diuntungkan dengan, Vietnam 2 diuntungkan dengan komponen dari tadi mereka jaga. Mereka sepertinya masih banyak memiliki utility. Aduh, fightnya bagaimana ini, dia akhirnya berlanjut. Akan ada 3 orang maju kalau titiknya sama. Ternyata dari Indonesia 2 sudah menguasai zona cukup banyak. Tapi Parajin, high ground masih milik dia. Bahkan tembakan ke bagian Satar, point membuat keadaan kali ini 3 melawan 2. Parajin, Cook the nade akan dilemparkan ke bagian bawah lagi. Tapi zona udah mulai mendorong. Udah sangat sakit dari DPS sendiri. Ada penjagaan di bagian kiri. Yami dapatkan 1, mencari yang
masih melakukan sebuah pertahanan cukup baik, tapi Yami dapatkan satu, tembakan kedua ternyata gagal. Strongzy mendapatkan yang kedua, Fonbit melakukan sebuah defensif dan rata. Oh tidak, chicken dinner lagi untuk Vietnam 2 kali ini. Pasta. Dan lagi-lagi dua tim tersisa antara Vietnam 2 juga dan juga Indonesia 2 ini udah kayak momen yang diulang di Oh map my yang God. berbeda gitu. Oh my god. Wah. Kacau sih. Ini fight yang benar-benar pecah banget dan dua game bener momen yang berulang, tim yang sama, posisi yang sama, beda eliminasi sekarang. Hanya itu saja teman-teman semua. Wow, tapi tetap apresiasi